Oke, sahabat Soka, kita di part kedua, teman-teman. Di part kedua, oke. Nah, kita akan ketemu dengan seorang yang luar biasa. Dia adalah seorang game master. Itulah Darius Drew. Dia seorang MC, dia seorang event organizer, dia seorang magician, mentalist. Pokoknya banyak banget, Drew. Luar biasa. Oke, kita langsung tanpa panjang dan lebar, ya, panjang dan lebar, kita panggil beliau. Inilah dari The Game Master. Begin. Oke, kita tunggu dia. Come on. That is true. Hello, hello, that is true. Apakah sudah masuk? Oke, kita akan panggil lagi. Kalau belum, oke teman-teman, kita tunggu saudara Darius dulu. Oke, di sini saya akan The Game Master. You begin. Weh, mantap. Darius dulu. Mantap. Are you ready? Ready. Oke, mantap. Game Master kita Darius Drew, ada Russell Rich, Anissa Rila join. Wah, apa tuh Anissa Rila join? mantap, keren. Bro, ada pertanyaan dari Russell Rich tadi. Tadi udah baca belum? Nah. Lupa kok. lupa. Lagi boleh. Oke. Jadi istilahnya kenapa di PHP-in katanya para cosplayer? Oh, enggak, itu mah Russell. Itu Russell. Yang punya list Dede gemes tuh Russell. Oh, gitu. Oh, katanya dengar-dengar Russell Rich lagi pengen mencoba ini lagi sih, menghunting Dede gemes lagi, mau bikin list lagi gitu. Setelah sekian lama vakum di dunia percosplayan gitu. Nanti once corona ini udah beres, dia mau terjun lagi katanya. Wes, mantap. Pokoknya makin semua corona beres, katanya beresnya tahun depan ya. Iya, katanya sih. Semoga sih lebih cepat. 3 session lagi. Part kedua, selesaikan dulu sejarah sulap, Bro, NDD. Sejarah sulap, Bro, dan Denny Darko. Part 3 baru ke game or cosplay. Wah, itu diperlama nih. Ini trik ketiga nih dari Bro Russell nih. 2 aja cukup. Kita mengikuti saran pemerintah ya, 2 aja cukup. Gitu. 2 juga. Ya gimana, Bro? Bro, mau dijawab nggak? Yang mana? Yang part kedua nih, selesaikan dulu sejarah sulap, Bro, dan segala macam. Jangan setengah-setengah ya, katanya. Apa yang mau ditanyain gitu? Sama Denny Darko ya gitu-gitu aja kan soalnya. Denny Darko udah kelar sih sebenarnya ya. Tadi udah kalau bagi teman-teman yang pengen tahu tentang bagaimana dia sama Denny Darko, wah ada Master Oge, terima kasih udah hadir sini. Luar biasa. Master Oge, mantap. Masalahnya dulu selalu cerita setengah-setengah nih katanya. Wah. Pokoknya no sensor. Ya, ini no sensor ya. Ya, no sensor. Oke. Saya lihat Bro tuh banyak banget yang ditekunin, Bro. Ya. Oh, iya, apa tuh kok? Ada mentalis, ada sebagai MC, ada sebagai event organizer, ada sebagai apa-apa begitu banyak lah pokoknya ya. Yang Bro banyak banget. Iya nih, keluarin Bro sakit hati loh. Waduh. Apa? Okay. Sakit hati apa? Pokoknya banyak banget, Bro. Nah, sebenarnya Bro tuh mau kemana sih sebenarnya? Mau fokusnya kemana gitu loh? Mau ke MC kah? Atau palu gada semua Bro pakai? Atau gimana? Gini. Kan katanya kalau dulu kita dengar orang-orang zaman dulu, motivator selalu bilang kan, be what you wanna be. Dan terus ada pernyataan juga bahwa sebenarnya lu bisa jadi apa aja yang lu mau. Nah, dari situ aku mencoba aja sih. Aku mencoba untuk menjadi apa aja yang aku suka. Basicnya adalah aku suka perform. Aku suka tampil di hadapan orang. Salah satunya magic. Kedua adalah ya lewat MC. Dengan lewat MC kan bisa comes up juga, bisa nongol juga di hadapan orang, bisa ngomong segala macam. Lalu kalau ke event organizer, karena aku pengen lihat package yang lebih besar gitu. Aku pengen gini, aku tipe orang yang kayak gini kok. Misalkan aku suka sesuatu nih, aku suka makan sesuatu. Menurut aku sesuatu itu enak, versi aku ya. Wah, ini enak sekali. Aku pengen bisa share rasa yang enak ini ke orang lain yang deket atau orang lain yang aku pedulikan gitu.
Nah, menurut aku ketika aku datang ke event itu menyenangkan dan seru. Nah, aku pengen berbagi event itu ke orang-orang lain lagi. That's why kenapa jadi event organizer. Oke oke. Terus ada lagi Gitu. yang dilakukan oleh Drew? Apa banyak? Apa aja juga coba sih sebenarnya. Coba, Saya juga coba istilahnya masak apa juga aja coba. dicoba semua ya, pokoknya ya, istilahnya ya. Cobalah. Dicoba semua ya. Jadi nggak ada kan ada tuh mentalis benar-benar fokusnya ke mentalis ya. Dia nggak mau ke arah yang lain biar orang tuh taunya personal brandingnya tuh istilahnya di mentalis. Nah, orang kan mau Ya. lihat dulu tuh siapa sih? Mentalis iya, magician iya, ya kan? MC iya, event organizer iya, ya kan? Terus juga timnya salah satu tim trilogy manajemen juga Factory ya, konsultan ya, Nggak support, tim nggak support, konsultan, ya nggak support. tim support Tim ya, support, tim tim support. support. Nah, iya juga. Terus habis itu juga kemarin ikut bantuin juga, pokoknya banyak pesulap yang dibantuin oleh Drew juga ya. Maksud aku tuh apa nggak mau jadi ada personal brandingnya gitu loh, istilahnya. Oh nih, kalau Drew tuh ini loh gitu loh, mentalis Justru atau ini loh. Kenapa? justru itu personal brandingku kok. Oh, personal brandingnya. Oke oke. Justru personal brandingnya adalah Drew ini bisa apa aja sih? Kok banyak banget? Oke. Drew Oke, ini bisa, serba bisa bisa. ya. Ya, pokoknya Kelihatannya ke istilahnya sana. talented ya, serba bisa ya. Mau jadi apa So aja bisa serba. pokoknya. Serba. Oke, oke. Oke, Bro, ini Ya, lanjut ya ke pengen poin. gini kok. Hmm? Pengen jadi one stop solution buat semua orang. Cie, one Kayak stop solution. one stop solution kayak ini loh, apa? Bengkel atau apa? Iya, iya, Langsung iya. di mananya bisa gitu. One stop Iya, solution. apa aja bisa. Keren, keren. Oke, nah ini poin berikutnya adalah nyambung masalah Bro Abe. Kemarin bahas tentang skripsi. Itu gimana sih ceritanya? Jadi gini kok. Kalau Jadi kalau gini. kemarin kan versinya Bro Abe tuh, ya sekarang versinya Darius. Oke, siap. Eh, Jadi gini. Itu emang jadi kan kalau di London School skripsi itu ada dua, ada project, ada tugas akhir, ada skripsi kan. oh Boleh banyak ya. pilih mau yang mana, boleh pilih mau Oh, yang mana. boleh Nah, boleh karena aku pilih. Oke. boleh pilih, boleh pilih. Kalau skripsi kan banyak kan ngetiknya. Kalau tugas Ya. akhir kan harus jadi karya kan, harus jadi karya kan. Nah, karena aku pikir, gua nggak suka nih ngetik-ngetik segala macam panjang-panjang. It's not my style gitu ya kan. Jadi aku lebih suka bikin project, tugas akhir. Hmm. Oke, tugas akhirnya apa ya? Bikin apa ya? Terus ya salah satunya adalah Pak Denny Darko juga yang ngasih saran. Eh. Tadi aku bilang aku pengen magic. Tadi Oh, pengen magic. apa ya? Oh. Bisa bikin karya apa pakai magic gitu ya kan? Eh. Mau campurin magic. Terus dia nambahin gimana kalau lukis pasir aja? Toh waktu itu lukis pasir lagi hot, ya kan? Karena Yes. lagi hot. Gue yakin juga dia pengen sekalian numpang branding, tapi ya udahlah. Terima kasih Pak Denny Darko. Terima kasih. Mantap. Saya bilang ya udah sekalian aja gini-gini segala macam bikin lukis pasir. Ya udah aku pikir oh iya lukis pasir ya bisa diapain ya. And then dikasih saran gimana kalau lu ngedongeng dongengnya itu tapi pakai lukis pasir. Nah, terus hubungannya sama magicnya apa? Bisa dilakukannya dengan mata tertutup magic. Jadi projectnya adalah memang itu project untuk buat event mall sih sebenarnya kok. Targetnya adalah nih gue bisa jual tugas akhir ini tuh buat di mall. Kalau mall pengen lihat buat performance buat anak-anak family dan sebagainya. Sama hasil video pasirnya bisa di-download di di tab gitu kan bisa ditonton di YouTube kan gitu. Buat orang tua bisa ngedongeng ke anaknya. Nah, ya waktu itu minta ya udah nanti kata Pak Den nanti gua aja yang gambarin nanti tenang saya yang akan gambarin. Oke, siap ya Pak. Oke. Ketik dong, bikin tenang dong tuh. buat cerita nih. Udah tenang, udah happy gitu. Udah ada jaminan ya. Ada jaminan. Wes ada Dr. Milton tuh. Woi, gila. Dokter Mutan. Wah, Indra Frenos. Dr. Frenos. Luar biasa. Nah, iya akhirnya kan bikin konsepnya kan draftnya dulu nih. Bikin draftnya dulu segala macam ceritanya bakal gitu. Ngarepin Pak Denny gambar. Depending tuh sampai hampir berapa minggu nggak gambar-gambar. Gak gambar-gambar, udah panik dong, udah deg-degan nih, aduh tugas akhir gue udah harus kumpulin, gimana dong, ayo Pak, tolong gambar ya Pak, ayo Pak, tolong gambar. Lalu muncullah Abe Rubio. Tunggu bentar, udah berapa sesi nih? 2, sesi kedua bro.
Oke, lanjut. Sesi Abe terakhir. Rubio muncul. Jadi tunggu, Muncul Abe tunggu. Rubio. Jadi pada saat itu di pending berapa minggu, Bro? Wah, lebih dari Masih ingat nggak? hampir sebulan kok. Waduh. Jadi tadinya udah dikasih waktu sebulan ya, Harapan. istilahnya ya. Iya. Dan Ya, harapan jadi sebelum sebulan udah kelar ya. tugas akhirnya sebenarnya dikumpul adalah di bulan Juli. Tugas akhirnya. Kita udah nentuin konsep dari bulan Februari. Ngarepin Oh. dilukis di bulan Maret supaya makin ke belakang makin gampang dong, ya kan? Gampang, Ternyata di pending benar. sampai bulan April apa hampir Mei baru baru digambar, dan yang nggak gambar Alasannya adalah gimana? Abe. Alasannya sebelum Aduh. ke Abe Rubio. Gini, Ndru, gini. Itu mah saya gambar mah gampang, tinggal saya gambar. Ah. Tapi permasalahannya gini, Ndru. Kenapa harus sekarang? Kan sekarang masih ada ini, Mbak Bina. Kita harus masih ngurusin IMB dulu. Ndru. Ntar dulu dong, ini kita urusin gini-gini dulu. Oh iya, Pak, siap. Udah malam. Aduh, Ndru. Besokannya. Aduh, Ndru, ini udah malam. Saya udah capek. Ntar gambarnya nggak bagus. Oh iya, Pak, siap, Pak. Tenang aja, Pak. Santai aja, Pak. Masih lama kita, ya kan waktunya. Pak, gambar lagi dong, Pak. Besokannya lagi. Ndru, gimana, Ndru? Emang kamu harus kumpul kapan? Saya kalau bisa kumpul April, Pak. Sebelum April, Pak. Kalau bisa Maret. Emang deadline terakhirnya kapan? Deadline terakhirnya ya April masih bisa. Ya udahlah, santai aja, Ndru. Gitu, gambar kayak gitu cuman sejam 2 jam juga jadi. Kamu meragukan kemampuan saya? Kamu meragukan kemampuan saya? Enggak sih, Pak. Oh ya udah. Akhirnya nggak digambar-gambar juga sampai muncul Abe Rubio, gitu ya kan? Tunggu, jujur baru kali ini You Talk Show ya, ada percakapan kayak gini, itu luar biasa ini, keren. Sampai aku terpingkal-pingkal nih, mantap dulu. Baru kali ini ada yang ngomong dengan gaya luar biasa nih, cuman Drew aja nih, baru kali ini luar biasa. Aduh. Oke. Ya udah. Jadi abis itu muncullah Abe Rubio. Tapi ini ada pertanyaan dulu. Mau tanya dong, Drew, apa yang bisa lu pelajari ketika bekerja sama Pak Denny Darko? Mungkin tadi udah dibahas. Udah dijawab di sesi 1. Kamu telat. Kamu bukan sahabat sobat sejati, kamu Dr. Freno. Telat kamu. Oke. Kalau ganti warna gitu rambut gampang rusak nggak ya? Nah ya, kebanyakan kan orang takut ganti rambut, Bro. Rusak ya, Bro? Gini, rusak udah pasti, tapi rusaknya tuh dalam artian tidak rusak parah. Dalam artian gini, kita konotasi rusaknya disamain dulu nih. Jangan berarti rusak berarti hancur. Enggak. Yeah. Rusak itu adalah di mana kondisinya sudah tidak seprima awal. Itu udah pasti. Semua yang di bleaching itu udah pasti. Tapi selama perawatannya bener, enggak kok, tetap mulus-mulus aja, tetap halus-halus aja. Oke. Nggak ada kerontokan yang luar biasa ya. Oke, sekarang langsung muncullah Bro AB-nya. Nah, habis Bro AB muncul, gimana? Bro AB. Nah, muncullah dia, baru belajar waktu itu. Literally baru belajar. Kita udah sering ngobrol, baru belajar segala macam. And then, Pak, ayo Pak, ini udah tinggal minggu depan, Pak. Saya udah harus kumpul. Aduh, saya baru makan. AB aja yang gambar. Gimana? AB, sini. Nanti lu gambar ini nih ya, buat Drew, gini. Ya, AB dengan yang bener kata yang kemarin, apa nih gue harus gambar gini. Ya. Dia panik, saya panik. Saya panik kok, karena siapa ini? Emang gambarnya gimana gitu ya kan? Kualitas gambarnya gimana gitu ya kan? Akhirnya ya udah, gambarlah. Percayalah itu gambar kancil setengah mampus, benar kata AB. Entar jadi mirip anjing, entar kekurusan, entar kakinya kepanjangan, entar kupingnya, entar moncongnya jadi kayak rubah gitu. Ini gimana kan? Baru kancil, belum buayanya gitu kan? Itu Drew di belakangnya AB ya, bener ya? Ini Drew nih. Oh, sampingnya. Oke. Ini AB nih dengan mesin kotak segede gaban gitu ya kan? Aku di sini karena aku harus ngeliatin kan, aku harus ngeliatin gambarnya, aku ngedirect segala macem. Ya udah buyar gitu ya kan? Waduh, itu ngerjain ya lama berjam-jam, wah nggak selesai. Sempet 1 hari itu baru latihan doang. Besok baru lanjutin lagi. Nggak selesai. Itu aku udah sepanik-paniknya mungkin. Cuman kan ya kita jaga perasaan gitu ya. Nggak bisa tunjukin mukanya agak gimana-gimana gitu kayak. Ya Abe, silakan lanjutkan. Saya terbaik. Semangat. Baru tak ketahuan nih. Baru ketahuan sekarang. Bro Abe juga kemarin juga jujur aja ke Andreas dulu. Sekarang dari dulu kebalikannya juga sama. Saling jujur. Saling jujur ya kan. Tapi akhirnya bener. Abe berhasil menyelesaikan. Dan akhirnya gambar yang kedua memang Darko yang gambar sih akhirnya.
Darko yang gambar. Dia sambil ketawa-ketawa gitu. Terus dia yang gambar. Gitu kan. Dan Akhirnya benar, Darko yang gambar atau AB yang gambar? enggak. Aku punya dua cerita. Aku punya dua Oh, dongeng yang aku bawain. Dongeng hmm. pertama digambar AB, dongeng kedua digambar Denny Dan Darko. Darko. Oh gitu Ah. ceritanya. Nah, Oke, oke. jadi sengaja juga memang. Jadi begitu presentasi, tunjukin dulu video yang pertama. Setelah Ah, tunjukin video pertama yang AB, baru tunjukin Denny Darko. Jadi kan endingnya ah. bagus gitu. Wow, gambarnya bagus. Oh gitu. Oke. At Baru that ketahuan time, loh. at that time. Oke. Ah, At that time, kualitas ah, gambarnya AB karena baru pertama-tama, ya ah, wajar. Tapi itu udah bagus ah. untuk level yang pertama. Bro. Untuk pertama-tama udah bagus. Walaupun memang Hmm. tidak sedetail dan tidak sebagus yang udah sering. Tapi kalau ngelihat prospeknya sekarang bisa dilihat Hmm. Abe Rubio juga salah satu yang cukup baik menggambar itu gitu loh. Hmm. Bersanding dengan Abel Brata juga yang konsepnya berbeda tapi lukis pasir yang keren juga ya. Pokoknya itu dua pelukis pasir coba ditemuin aja gitu ya kan sekali-sekali ya kan Oh antara Abe pasti. Rubio dan Abel Brata. Dua-duanya sama-sama A depannya. Itu menarik sekali. Iya betul. Ada Konsep Abel baru. dan AB. Itu masalahnya. Exactly. AB Exactly. tinggal tambahin L gitu. Betul sekali harus diundang mereka juga. Oh, ternyata cerita lengkapnya tuh seperti itu ya, Dru ya. Jadi kan kemarin kan masih ada something yang belum diceritain sama Bro AB. Betul. Oke, oke. Nah, kita jawab dulu nih komen-komennya. Ini banyak pada minta 4 sesi, 5 sesi, 6 sesi. Wah, Belum luar makan. biasa. Kasihan. Oh iya, Magic House tuh menarik banget ceritanya. Ceritain dong, Bro. Itu perlu diceritain tuh biar para pesulap tahu, Bro. Dari Bro Magic House. Dr. Frenos. Menarik di mana ya, Dok? Bah, itu. Iya Nah, dong. itu masih perlu ditanya lagi ya. Terus ini dari Iya Bro dong. Russell. Dari Magic gimana bisa lari ke cosplay, terus ke gaming. Kan gara-gara Jangan lu. lupa soal Kan Magic gara-gara House. lu, Cel. Iya kan gara-gara lu, Cel. Gue jadi ke cosplay. Gara-gara lu. Oke. Siap. Jadi udah kejawab ya. Jangan lupa soal Magic House Jawab. tadi katanya. Emang Magic House. Magic House yang mana nih? Secret Rihanna atau gimana, Bro? Secret Rihanna nggak pernah bikin Magic House kok. nggak Secret pernah. Rihanna bikinnya rumah Rihanna. Oh, rumah Rihanna betul. Kalau Magic House ini yang di Dufan bukan? Bukan. Kalau Bukan. iya, Magic House itu di Dufan. Magic House Dufan, di ya? Dufan. Kalau House of Trap di Bekasi. House of Trick. Oh, House of Trick di Bekasi. oh, trik pasti. Nah, ini Magic House ini gimana? Nah, Magic House itu sebenarnya tanyanya bukan ke aku kok. Oh, beda ya. Harusnya tanyanya ke Jiban, karena Jiban itu yang memprakarsai Magic House di Dufan. Oh, gitu. Karena Magic House Siap. itu adalah show yang akhirnya ngumpulin magician dan itu pertama kalinya kita bikin band of magician. Itu juga Jiban yang bentuk namanya Illusination. Jadi Illusination punya Jiban ya. Illusination Jiban yang bentuk, dia ngumpulin magician terbaik Indonesia waktu itu, dikumpulin semuanya terus suruh perform di Magic House. Jadi itu luar biasa banget gitu. Itu luar biasa banget gitu. Ya. Bisa dibahas ke Jiban lah ya Magic House tuh ya. Gila. Siap. Berarti Magic House tuh ternyata ke Jiban. Oke, ini saya jawab lagi. Gorgeous Girl Never Die. Mas Hendra, Bro Dio katanya Soka lover lo. Thank you banget. Dia respect banget sama Mas Hendra. Sudah berapa lama sih kalian saling? Sudah lama banget, teman-teman. Udah lama banget. Ya, dan suka datang ke rumah waktu itu di Jelambar. Waktu itu masih di Jelambar, dia suka datang ke rumah untuk paperback. Belanja. paperback gitu. Oke. Dan oke, lanjut ya ke poin berikutnya. Namun nih, Bro, saya udah WA yang kemarin banyak ya udah. Ya, betul. Banyak. Nah, dari request teman-teman nih, kok bisa Andrew berani membuat Giba Magic? Giba Magic kan istilahnya itu minta kejujuran para magician ya sebenarnya ya. Atau ada visi misi apa, Bro? Bikin Giba Magic nih. Terus siapa yang ngasih usulan bikin ini atau diri sendiri atau gimana, Bro? Orang kan pada pengen tahu. Hebat banget tuh Giba Magic. Nah, Giba Magic ini bisa sukses berkat bantuan dan dukungan teman-teman juga dari Trilogy Magic Factory dan teman-teman yang ada di situ. Salah satunya adalah Indra Frenos. Harus diakuin Indra Frenos, Jiban, Russell, Master OG Artemus. Wah, itu Bob Vernon semuanya, Boris segala macam itu support banget untuk Giba Magic. So, Giba Magic ini kayak gini kok standar. Awalnya terciptanya ya. Tadinya aku pikir aku cuma pengen iseng aja lanjutin YouTube.
Yes. Pengen iseng lanjutin ke YouTube. And then apa ya? Oh, ya udah dengan begitu banyaknya drama-drama di dunia magician, begitu banyaknya kejadian-kejadian di The Great Magician kemarin juga Nah, yang seru-seru. ya, benar. Ya kan? Banyak Kenapa nggak banget kita tuh. bahas aja? Kenapa nggak kita bahas aja gitu? Itu kan menarik buat sesama magician. Sesama magician itu kan suka banget yang namanya gosip dan baku hantam gitu ya. Bener. Ya sudah lah ya. Nah, dari situ tadi rencananya pengen bikin kayak gitu, pengen iseng-isengan doang sesama anak-anak TGM aja tadinya gitu. Makin ke baru jalan 1-2 episode, ngobrol sama teman-teman semua, Indra Frenos ngasih saran. Magic itu nggak ada medianya, Drew. Kenapa nggak dibikinin media Magic aja? Toh media Magic sekarang udah nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh ada majalah Magic, ada segala macam. Sekarang udah nggak ada kan? Udah beneran nggak ada gitu. E-book lah ya udah, sekarang terus, ya. Iya. Nah udah akhirnya jadinya, oh iya bener juga. Akhirnya kepikirannya gini kok. Kenapa nggak Giba Magic ini jadi ensiklopedia magician Indonesia? Jadi aku nginvite magician di seluruh Indonesia yang aku tahu dan yang aku tahu dia punya karya segala macam, aku interview. Tujuannya adalah apa? Memperkenalkan orang awam, memperkenalkan penonton-penonton ini tentang siapa sih sosok magician ini, apa aja yang udah dia bikin gitu. Nah makanya aku coba memperkenalkan magician tersebut, walaupun ternyata nggak semuanya yang diundang mau gitu ya, dan ada yang punya kepentingan tersendiri ya, malas juga kalau yang kayak gitu. Kan ini tujuannya pengen promoting kalian. Di sisi lainnya adalah pengen lihat apa sih isi kepala kalian, gimana sih cara kalian mengambil keputusan, gimana cara kalian bisa menjadi magician sampai sekarang. Kadang kan nggak gampang jadi magician ya kan. Banyak yang nggak punya duit gitu ya kan, banyak yang nggak bisa makan gara-gara jadi magician gitu. Nah kenapa kok lu masih bisa bertahan? Nah itu kan yang siapa tahu bisa dipelajarin sama teman-teman yang mau jadi magician. Gimana jadi magician kaya ya waktunya? Jadi di TGM nggak suka sama siapa, Bro? Wah, gila. Nggak suka sama siapa? Nggak suka sama yang menang saya. Oh iya, kayaknya semuanya menang semua ya. Iya kan maunya menang, gara-gara dia jadi dia menang. Wah siapapun yang menang gue nggak suka. Gak bercanda. Robi Konstantin tuh tetap teman baik loh ya kan. Luar biasa. Teman baik. Bro, lu kan aktif di gereja ya kata Dr. Frenos. Lu nggak mau main Gospel Magic? Wah, Kosoyu bisa jawab tuh sebenarnya. Teman-teman, jadi kalau Drew itu sudah masuk ke grup Gospel Magician, teman-teman. Jadi dia sudah, pokoknya kalau misalnya ada gereja yang minta dia perform, pasti dia bisa jadi Gospel Magician. Oke. Itu sudah saya jawab ya, teman-teman. Belum ini sih, Dok. Belum ini, Dok. Maksudnya belum pengen jadi nabinya malah ya. Iya. tapi udah masuk join. Ya. Paling nanti di kontak sama siapa? Katanya. Di kontak sama Pak Heru mungkin nanti ke depan. Nanti kemarin udah dikontak sama Om Paul juga. Paul Maltapus juga ya, udah kontak ya. Tapi Xiao juga nanti, pokoknya banyak lah. Pokoknya nanti Bro akan Gospel Magician teman-teman. Nah pasti saya nonton itu. Membelah air, ngerubah air jadi anggur, memperbanyak makanan. Pengennya sih berjalan di atas air. Iya, berjalan di atas air. Soju enak nggak? Soju enak nggak katanya, Bro? Enak kok, enak. Sama kayak soyu juga enak kan, buat enak sushi, ya? soyu. Sushi, betul. Soyu katanya tuh enak loh, buat sushi itu enak loh. Soyu katana itu enak buat sushi, teman-teman. Sahabat Soka, kalian harus punya soyu di rumah. Buat iya, sushi. Betul. Sushi. Karena aku suka salmon sashimi, Bro. Oh gitu. Salmon sashimi. Kenapa namanya jadi soyu katana sih kok? Kan dulu Hendra Magic. Sekarang kenapa jadi soyu katana? Jadi awal mula itu namanya Hendra Gunawan. Tadi udah aku bahas di personal branding di YouTube juga. Awal mula itu Hendra Gunawan. Hendra Gunawan kan udah banyak banget tuh, Bro. Coba, Bro, temen Hendra Gunawan berapa banyak di sekolah, Bro? Oh, banyak. Ada banyak kan? Yang namanya Hendra ada 2, yang ada namanya Nah, banyak banget kan? Ya. Nah, itu masalahnya. Terus habis itu karena ada David Magic, ya, David Magic pertama kali situs online jual beli alat sulap pertama kali itu David Magic. Nah, oke, aku ganti dengan Hendra Magic deh gitu loh. Nah, kok Hendra Magic ada kata-kata Hendra Magic ada yang make juga tuh di YouTube Hendra terus spasi Magic. Wah, ya udah langsung saya berubah
jadi Soyu Katana itu karena saya dulu namanya, bukan saya dulu namanya, memang real nama Mandarinnya adalah Ten Xiaoyu. Ten Oh, karena Xiaoyu. namanya Ten Xiaoyu. Nama Ya, Mandarin panggilannya itu kok. ya nama Mandarin. Jadi Ten itu kan marga Ten. Hmm. Jadi Xiaoyu itu panggilannya Soyu aja. Kadang-kadang Soyu 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 gitu. Nah, Oke. Soyu tuh ternyata ada artinya kecap asin Jepang Kecap gitu. asin Jepang, betul. Iya. Terus aku pikir-pikir apa yang bisa masuk ke arah ke Jepang-Jepangan ya. Terus kan aku suka pakai samurai itu. Waktu pertama kali Oke. sulap tuh pakai blindfold, pakai pedang samurai untuk nusuk-nusuk balon lah, udah biasa kan ya gitu. Oh iya, katana. Jadi Soyu Katana itu. Jadi sampai sekarang saya lagi personal branding dengan nama Soyu Katana. Soyu Katana. Mungkin para pesulap lama taunya adalah Hendra aja, Hendra Magic. Hendra, iya, taunya Hendra Magic kok. Makanya dari dulu begitu ganti jadi Soyu Katana menarik juga gitu. Kecap asin Jepang ini kan. Gitu. Wah, apa hubungannya sama katana? Tadi sempat mikir apa ya? Oh, ternyata ini ya, karena Koko karena Jepang-Jepangan lah. katana, Jepang-Jepangan. Iya, betul. Oh, demen Jepang-Jepangan juga berarti kok? Betul. Terutama sashimi. Oh iya. Salmon sashimi gitu. itu paling enak banget itu. Oh, berarti itu nanti makanan bisa favorit aku. Bisa daftar ke Russell Rich juga jadi wibu ya, bisa juga kok. Wah, mantap, Bisa mantap. juga. Mantap. Katanya lo pernah deket dengan personil Blackpink ya, Bro, gara-gara soju ya? Apa ya? Blackpink di Korea? Gimana? Oke. Tapi soju ada ya. Magic House, bahas dong dari sudut pandang lo, gimana rasanya dari Bro Russell nih? Gimana rasanya kerja sama bareng dan sepanggung bareng dengan banyak orang yang berbeda pendapat? Oke, paham. Kadang-kadang kan pesulap punya pendapat masing-masing, Bro. Nah, kadang-kadang suka ya argumen lah, biasalah ya. Nah, gimana tuh rasanya, Bro? Oh, lucunya di Magic House semuanya baik semua kok. Saling support gitu ya. Russell Rich itu sangat mensupport ilusionis lainnya. Seperti ada waktu itu di situ ada ilusionis seperti Dave, lalu seperti ada Valin. Wah, itu disupport sama Russell. Bahkan konsepnya aja dipikirin sama Russell Rich. Russell Rich itu karena konsep pengetahuan terhadap illusion thing-nya banyak, jadi disupport banget gitu. Bahkan Boris gitu ya kan, Boris juga dengan berbagai konsep permainannya banyak banget saling support. Wah, main ini aja, main ini aja. Makanya saya senang sekali berada di Illusionation. Terima kasih tuh Bro Jiban, kamu menyelamatkan hidup saya. Saya hampir gara-gara gini kok, aku hampir berhenti sulap loh. Itu gimana caranya? Gimana tuh ceritanya? Aku hampir berhenti sulap karena aku ngerasa kayak gini. Aku tadinya menempatkan sulap cuma sebagai tools, sebagai alat doang. Alat buat nyari duit gitu ya kan, alat buat ya udah gue perform gitu. Tapi berkat Bro Jiban dengan Illusionation ya, dengan TMF, dengan treatmentnya dari trilogi itu yang menyadarkan bahwa sulap itu adalah bagian dari hidup. Itu harus dijadiin nadi, dijadiin apa ya istilahnya ya, pegangan hidup kita gitu ya kan, untuk berkarya. Dan dari situ itu merubah semuanya. Ditambah lagi Russell Rich yang rela berkorban untuk memberikan konsep-konsep kepada orang. Dia nggak pelit loh kok, beneran nggak pelit kok. Bayangin, sekarang gini, sebagai magician deh, kayak Koko deh, gitu ya, Koko Soyu gitu ya kan. Kalau punya mainan killer pasti di-keep kan? Pasti. Pasti dong, ngapain kasih orang, ntar orang lain semua bisa main gitu. Kalau Russell enggak. Iya, jadi kepengen ada satu yang bisa kita lawan sama magician, istilahnya bukan lawan ya, bisa fulling magician lah istilahnya. Gitu. Kalau Russell enggak. Dia punya mainan keren, bagus banget, dikasih pinjem, nggak apa-apa, pakai aja. Kamu bisa perform dengan baik. Itu Russell Rich. Makanya luar biasa kan Russell Rich itu jarang-jarang loh. Luar biasa, dahsyat. Harus dibahas lagi kayak gitu. Berapa banyak Russell Rich udah ngasih banyak banget main ke teman-teman yang ada di Illusionation di Magic House. Itu Russell Rich. Yang lebih keren banget dari Russell Rich itu permainan itu, Draw, yang Levitation. Itu iya, Levitation itu. Iya, keren banget itu. Banyak kan orang cuma melayang, tapi ini kebuka itu. Keren banget itu. Itu paling aku demen itu. Koko kalau lihat di salah satu foto Instagramnya si Russell, coba nanti dicek deh. Itu bener-bener clean. Mau dilihat dari 360 derajat pun clean itu alatnya. Itu alat yang memang dirancang sendiri sama Russell Rich waktu itu. Dia udah konsultasi sama beberapa teman-teman dia di luar negeri juga. Dia ini bentuk sesuatu yang beda lah makanya. Sorry. Nomor rekening masih sama kan, Bro? Masih, Cap. Masih. Aduh, ntar gue transfer buat beli soju. Oh, beli soju. Saya pikir buat
Beli soyu aja gimana? Boleh nggak beli soyu? Gue Soyu lagi asin banyak banget. isi nih. Ya, mantap. Butuh soyu. Soyu katana. Soyu katana. Oke, lucu juga nih Bro. Jujur-jujur lucu banget ini. Baru kali ini Siap. bisanya dulu berani bongkar habis ya. Dahsyat ya. Oh, iyalah. Kok 10 nih, yang poin ke-10 nih. Poin 10. Kok bisa dulu jadi istilahnya public speaking itu asal muasalnya dari kuliah ya, di kampus dan di SMA ya tadi ya udah dibahas ya. Dari SMP, SMA aku udah OSIS aktif, jadi udah terbiasa untuk ngomong sama orang. Dipertajam lagi di kuliah, dipertajam lagi sama Dokter Frenos. Wes. Dipertajam lagi sama Dokter Frenos. Dokter Frenos yang ngasih... Apa kok? Ada pertanyaan Dokter Frenos nih tadi. Dulu rutin. Oh ini ada teman saya, Michael Pranajaya, motivator Indonesia, luar biasa. Motivator, terima kasih sudah nonton juga. Dulu rutin favorit selama berkarir apa dulu? Kenapa? Oke, rutin selama berkarir ya. Rutin selama berkarir paling favorit ada dua. Ada dua, tapi ini dua-duanya nggak pernah, maksudnya nggak yang satu lebih keren daripada yang satu gitu loh ya. Dua-duanya keren, dua-duanya most favorit sampai sekarang. Yang pertama itu rutin kos kaki aku. Oh, yang kemarin? Rutin kos kaki. Yang di TGM keren juga itu. TGM, rutin kos kaki. Sampai sekarang masih dibawain, itu satu. Yang kedua adalah rutin yang diciptakan bersama-sama oleh Trilogy Magic Factory, Bro Gibran, dan juga Dr. Frenos. Mantap. Keren. Rutinnya di Avenger waktu itu kok. Ya, waktu aku bikin itu juga stikernya juga. Tuh, bagus banget itu, keren. Ya, yang keluar di Avenger rame-rame. Ini pertanyaan sebenarnya mau aku jawab. Kayaknya banyak banget ya. Drew, kenapa lu suka traveling? Aku juga suka traveling sebenarnya. Semua juga kayaknya demen banget traveling ya. Iya, bener. Mungkin nanti gini 90% orang ya. Kok bisa ngajakin kayak gini loh. Master Oge Artemus kan juga suka traveling tuh. Mereka suka naik motor keliling-keliling segala macam gitu ya kan. Nah, mungkin Kosoyu bisa bikin namanya Traveling Magic. Nah, keren. Jadi kan nanti konsepnya gini nih kok. Ini aku kepikiran ide liar ya kok. Ini tiba-tiba kepikiran ide liar banget. Kan kemarin keren tuh dengan konsepnya bahwa Kosoyu itu pergi ke rumah kan. Jadi bisa namanya Soyu Grebek. Nah, ya kan itu bisa rumah magician. Itu satu. Nah, yang kedua adalah Katana Traveling. Iya, benar. Keren. Apa itu? Jadi traveling bareng sama magician, keliling sama magician, keliling-keliling daerah gitu atau kemana, ngelihat pemandangan, shoot indahnya segala macam. Terus berinteraksi kok. Interaksi magic antara Koko, Master Oge Artemus sama penduduk-penduduk sekitar. Keren. Wah, itu mantap itu. Itu harus dilakukan itu. Waduh. Kalau traveling itu kalau itu mungkin pasti aku pikirkan lagi ke depan. Itu bagus juga, Drew. Mantap, thank you. Banget. Keren. Ini ada titipan katanya dari Om Mimin. Tanyain Drew dong, pernah nonton Spartacus belum? Kayaknya udah dijawab tadi ya. Spartacus sudah pernah ditonton. Hah? Jadi yang tadi Spartacus belum Spartacus belum. Belum. Spartacus itu, jadi gini, aku juga baru tahu kok. Ternyata film yang legendaris banget. Itu film yang legendaris banget. Aku belum pernah nonton. Aku baru tahu itu dari Om Bo Vernon. Oh, gitu ceritanya. Waktu itu Om Bo Vernon pernah bilang, kalian kalau mau jadi magician yang baik dan benar, kalian harus belajar dari film Spartacus. Aku sampai, film apa ini gitu ya kan? Tapi harus ditonton. Waktu itu aku cari susah banget kok. Sumpah susah banget gak dapet filmnya. Sampai akhirnya ada Netflix. Susah Netflix, kok, coba cari. Sampai ada Netflix, dan di Netflix ternyata ada Spartacus. Oke. Jadi buat kalian nih, Sobat Soka, semua yang nonton, semua yang ada di komen ini segala macam, malam ini juga atau besok segera nonton Spartacus. Itu akan ngerubah hidup kalian semua. Khusus dewasa ya teman-teman ya. Khusus dewasa Spartacus. Khusus dewasa benar. Khusus dewasa Spartacus. Dewasa. Kalau anak-anak jangan lah ya. Oke. Ya, betul dewasa Spartacus. Iya benar Dok, titipan Om pernah dekat sama Luna IMB Indonesia. IMB. Pernah dekat sama Luna IMB tuh. Pertanyaan dari siapa itu? Dari Bro Jiban. Pernah dekat sama Luna. Luna siapa nih? Luna Maya?
Waduh, Luna Maya. Nanti bikin yang lain itu urusannya. Lain ya. Spartacus itu keren banget, jadi harus ditonton ya, bener. Spartacus tuh keren banget teman-teman ya, mantap itu. Spartacus. Camping Merubah hidup ngobrol malam edition. di gunung bareng Master Oge, gue bagian sponsor kopi. Weh, Master Oge langsung ketawa, luar biasa, dahsyat. Wah, Master Oge tuh, Master Oge. Pokoknya kalau aku dikasih izin, iya mantap. Kalau misalnya dapat izin dari Master Oge untuk datang ke rumahnya, ya karena rumah kita agak dekat ya, dapat info juga dari Mr. Bo Vernon juga. Oh iya. Ya, jadi istilahnya nanti kalau bisa diizinin, aku mampir ke rumahnya, kita bikin video rebek ya. Rebek kemarin sih katanya. Kata ya soju grebek jadinya kok. Kata Om Oge sih katanya memang udah diberes-beresin tuh. Udah diberes-beresin, udah diaturin gitu. Jadi kalau mau masuk, mau shoot, itu udah langsung dapat ambience-nya kayak museum gitu jadi ya. Museum sulap keren, gitu. Keren. Sip, keren. Wajib kok. Oke. Nanti aku kontak-kontak sama Mas Rogi juga. Drew, serial Netflix favorit apa Drew? Katanya Dr. Frenos. Wow. Serial Netflix favorit salah satunya ada banyak sih, tapi kalau kita ambil 5 besar, Money Heist, Dark, Stranger Things, Kingdom, Vagabond. Oh, The Grimm nggak ya? Belum nonton. Itu keren banget. Itu makanya kemarin itu gimana seorang manusia yang sebenarnya kalau orang yang punya kelebihan dia bisa tahu bahwa itu adalah siluman babi, siluman serigala gitu. Tapi dia bukan bentuk siluman, dia bentuknya seperti apa ya? Muka monster, sebenarnya dia muka monster tapi bentuk manusia. Itu keren banget itu. Wow. Nah, si The Grimm ini adalah untuk bisa istilahnya memburu mereka gitu loh. Kalau mereka macam-macam, ya dia takut sama pemburunya gitu loh. Pemburunya polisi. The Grimm. Menarik. Tonton. Menarik. Keren banget. Oke. Siap. Oke, lanjut ya, Bro. Ini udah lembar berikutnya sudah kelar. Sudah mau habis, berarti bentar lagi. Wuhu, gila nggak kerasa ya, luar biasa. Masih banyak, Bro. Masih banyak. Ayo kok, langsung. Ini oke, langsung ya. Di Lazy Man Concert, selain peran jadi MC dan pemilihan kostum Bro Jiban, apa yang dilakukan oleh Drew saat itu? Nggak ngapa-ngapain, kok nangkring doang di situ. Nangkring doang tuh Bro Jiban. Katanya milihin bajunya Bro Jiban waktu itu katanya. Ya, milihin bajunya karena Bro Jiban tuh bajunya sebagian besar kena banjir dan ada di di kosan dia. Jadi ya udah, kita harus mengakali baju apa yang dia punya. Ya, kita pakai, kita tacap. Oke. Jadi waktu itu cuman milihin baju terus habis itu udah itu aja. Mungkin strip gitu. Enggak. Ya skrip doang. Kan itu di belakangnya kan, di balik itu kan. Kan udah dijelasin juga kemarin sama Dr. Frenos waktu itu kan. Bahwa sebenarnya kita supporting aja buat skripnya, kita supporting buat ya lebih ke baju sih kalau aku, sisanya bengong. Oke. Jadi kalau bagi teman-teman Soka yang belum nonton Lazy Man Concert ya, ini ada gambarnya nih. Ada gambarnya nih di depan saya ya. Tolong langsung ke kurangterkenal.com. Kurangterkenal.com ya. Bisa dilihat di sana, boleh cek di situ ada Robert Steven juga ya. Tiket Robert Steven juga ada di sana. Terus habis itu apa lagi ya? Ya, terus habis itu ada show-nya Dr. Bugil Show. Bugil Show-nya Dr. Frenos. Nah, oke. Ini ada gambarnya semua ya. Bisa dilihat di situ. Oke. Yang ke-13 nih, Bro. Pertanyaan ke-13. Drew juga sekarang ikut di tim konsultan Trilogy Management. Apa peran Drew di sana dan sebagai game master? Akan terus kurang lebih pertanyaan seperti itu, Drew. Oke. Istilahnya, lanjut. Kenapa bisa di TMF berarti? Ya, betul. Terus peran Drew di sana ngapain? Oke. Kalau ditanya peran aku apain, mungkin perannya adalah bantuin ngabisin makanan. Gitu ya. Karena yang lebih tahu kenapa mereka milih aku, karena aku sendiri nggak nyangka kayak wah dapat kesempatan dipercaya untuk bisa bantuin di sana juga, itu sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan gitu ya. Dr. Frenos tadi Dr. Frenos tadi udah aku bilang itu ada Bugil Show juga di kurangterkenal.com. Jadi mungkin Dr. Frenos belum dengar ya.
Pokoknya nanti Mungkin ada gambarnya, bisa, ada bukit. ini kok, Iya, nanti bisa bahas, cuman show bugil doang detailnya kayak gimana. Bisa siap, bahas lagi siap. sama Dr. Frenos. Oke, ada Bugil Show, ada Nah, Robert bugil Steven, show. ada Lazy Man Concert ya. Di situ komplit di kurangterkenal.com. Oke, lanjut, Bro. Sorry, Bro. Nah, kalau yang tanyanya TMF mungkin bisa tanyanya ke Mas Bo, ke Om Bo Hmm. Vernon. Karena yang milih timnya itu, yang ngumpulin tim supportnya Hmm. itu Om Bo Vernon. Oh, Mungkin bisa langsung dari ditanya. Bro. Oke. Iya, mungkin bisa ditanya. Maksudnya Hmm. perspektifnya Om Bo Vernon apa? Kalau ditanya ngomongin konsep, nih ngomongin mentalism. Ah, Udah ada Dr. Frenos yang lebih detail. Udah hmm. ada Dr. Frenos. Kalau ngomongin ilusi, udah ada Russell Rich yang lebih Ah. ini. Kalau ngomongin konsep, udah ada Jiban yang dengan Bro Jiban dengan pemikirannya yang luar biasa. Ngomongin skrip dan segala macam udah ada Dr. Frenos juga gitu ya kan. Mainan-mainan trik segala macam udah ada Boris Ramadeni. Terus Darius Drew ini di mana sebenarnya posisinya? Nah, aku sendiri secara sampai sekarang juga sebenarnya bingung. Cuman katanya aku punya perspektif yang lain mungkin dibanding teman-teman yang lain. Aku juga nggak tahu detailnya kayak gimana. Mungkin bisa lebih detailnya ke Bo Vernon, karena ke Om Bo Vernon yang milih. Om Bo Vernon Nanti pasti lebih tahu. akan bahas satu persatu ya. Si Iya, Dr. Frenos. Itu bisa ditanyain tuh. Kenapa Om Bo Vernon ngajak A, ngajak B, ngajak C, ngajak D, ya itu pasti aku tanyain itu. Terusnya detail. Kenapa harus mereka gitu? Karena waktu itu ada teman kalau nggak salah Ferdian dari Bekasi pernah jadi tim juga itu, ya kan? Waktu itu katanya gitu, pernah jadi Ferdian. Ferdian. Aku nggak tahu, ada fotonya waktu itu aku lihat di Facebook. Tanyain dulu apa keuntungan pasca ikutan The Grand Magician dan perasaannya masuk manajemen artis besar. Ini pertanyaan bagus nih. Wow. Terima kasih Mbak Siska. Anyway, Mbak Siska ini adalah produsernya The Next Mentalist ya. Jadi, ini juga Kosoyu bisa nanya dan ngajak live Mbak Siska nih. Bisa tanya-tanya gimana sih perspektif TV terhadap Magician. Gimana? Karena Mbak Siska ini salah satu orang di balik lahirnya Russell Rich yang sekarang dan juga The Secret Rihanna. Karena dua-duanya kan jebolan dari The Next Mentalist kan. Nah, itu perspektifnya wow, mantap. Mbak Siska, nanti jangan disensor, dijujur dulu. Oke, Mbak Siska, nanti kita akan janjian dulu ya untuk ngobrol di YouTube Show ya. Oke. Iya dong, Mbak Siska. Wow. Tenang, Bro Russell, kita no sensor ya. Kita no sensor dan ini pasti dijawab sama Drew juga. Jadi nggak ada tuh namanya tutup-tutupan. Nggak ada. Nah, tadi nggak ada komen nih, Drew. Nggak ada komen yang pada minta bahwa kenapa Drew bisa keluar dari Donnie Darko tuh nggak ada yang komen. Artinya berarti nggak usah dibahas. Iya, kecuali ada komen tuh. Ada komen dibahas tentang bagaimana si Drew bisa keluar dari Donnie Darko. Iya, benar. Iya, oke. Kalau pertanyaan berikutnya, Drew. Apa tuh? Apa kok? Lanjut. Drew, juga sekarang ikut di ini tadi udah ya, sorry. Karya Drew tuh sebenarnya waktu udah istilahnya udah keluar dari Donnie Darko, apa aja yang Drew buat gitu. Dan tadi bikin event apa pop event cosplay. Ya, event cosplay lah ya. Terus apa lagi? Ya, itulah Do Magic udah pasti salah satunya Do Magic, ya kan? Do Magic. Terus Do Magic itu sesuatu banget menurut aku. Terus waktu itu juga sempat terlibat untuk ngebantuin bikinin show hologram pertama di Indonesia. Wow, show hologram pertama di Indonesia. Keren tuh. Itu gimana tuh? Jadi yang konsep idenya dari aku dan Jiban, Bro Jiban, yang perform adalah Bro Russell Rich gitu ya kan? Ya udah, itu kita pertama kali menjadi magician pertama di Indonesia yang punya hologram performance sendiri. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Ya udah kita jawab dulu. Bahkan sampai sekarang gua nggak tahu kenapa Drew cabut dari Darko. Nah, oke. Drew, saatnya Anda jujur. Aduh. ini berat nih, ini berat. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau memang ini no sensor. Kalau yang mau, tolong di komen dulu. Jadi kita bahas yang lain loh. Mantap hologram atau jadi Hatsune Miku. Oke. Iya. Jiban tahu ceritanya. Tahu ya. Tahu lah. Itu trik ya. Orang iya trik itu. Orang dia yang nolongin gua.
Dia yang ada di sebelah gua di saat itu kok. Oke, nah Juga itu tahu dia perusahaannya. yang ditunggu-tunggu nih. Ya udah, oke, kita bahas deh. Oke, Kenapa Anda kenapa keluar bisa keluar? dari Donnie Darko? Oke, ceritanya. Oke. Bikin dialog dulu. Mau mau jawaban serius, mau jawaban tidak serius kok. Eh ya dua-duanya boleh lah, digabung, Oke. di mix. Oke. Yang serius dulu kalau gitu baru yang tidak Ya. serius. No sensor ya katanya, no sensor. Ya, ya, ya. We need Jadi gini detail, sebenarnya. detail. Jadi gini sebenarnya. At that time itu udah 3,5 tahun ya kan, udah 3,5 tahun kita bersama gitu segala macam. Aku merasa aku nggak dapet, aku secara pribadi aku nggak nemuin titik di mana aku bisa explore lagi. Jadi waktu itu fokusnya adalah di Denny Darko-nya sendiri. Fokusnya adalah di poinnya Denny Darko, jualannya dia gimana segala macem. Ya udah, karena fokusnya udah di sana, aku jadi supporting ya kan. Aku jadi supporting ya kan. Maka hati aku sendiri yang berkata pilihannya cuma dua, antara lu pengen terus jadi tim support atau lu pengen coba berkarir sendiri. Pilihan yang berat karena di titik itu adalah aku pengennya nggak ngomong kok sama Denny Darko, nanti undang aja Denny Darko kalau nggak percaya. Oh pasti. Ngomong sama dia, ngundang sama dia ngomong kok, maksudnya Pak, gue pengen jadi mesin pencetak duit lo sih sebenarnya, nggak apa-apa. Lu jadiin gue talent yang gimana, lu jualin apa, lu nemuin formula gimana, gue lakuin nggak apa-apa. Nah, ternyata nggak nemu waktu itu. Mungkin belum nemu, mungkin juga nggak dipikirin atau gimana. Cuman kayaknya belum nemu sih, lebih ke belum nemu lah kayaknya. Denny Darko tuh memikirkan hasrat dan derajat banyak orang. Denny Darko. Mantap, Ya kan? mantap. Mantap itu ya kan. Peduli sekali dengan karyawan. Oh, Denny Darko. Nah terus karena belum ketemu segala macam ya udah aku merasa kayaknya gue nggak bisa kesini. Gue nggak bisa di sini ya. Kalau gue di sini terus nggak bisa bikin apa-apa lagi, ya stuck di situ aja. Udah karena merasa kayak gitu, terus udah mulai berbeda persepsi dan beda pandangan gitu terhadap dunia ini juga, dunia sulapnya juga segala macem. Terus yang pasti aku jadi gini lah, ya namanya kita kerja sama orang dan kita ngikut orang, apapun titahnya bos itu benar dong, kita harus ngikutin kan. Tapi aku jadi merasa nggak punya waktu untuk gereja. Oke. Waktu itu aku nggak bisa ngatur. Hari Minggu kan, selalu show terus ya? Iya. Kalau aku yang show sendiri kan suka-suka gua kan, gua mau terima mau gua nggak terima hari Minggu. Iya benar. Gitu. Benar. Ya kan? Akhirnya ya udah, salah satunya adalah itu. Ya udah aku pikir ya udahlah gua cabut dulu deh. Pak, cabut ya, bukannya berarti gua nggak respect sama lu atau gimana nih, cuman kayaknya gue pengen coba jalanin apa yang gue percaya saat ini. Gue pengen coba mengeksplor diri gue lebih lagi, pengen ngetes segala macam. Gitu. Cabut. Oh gitu doang? Don? Gitu. Selesai? Langsung dia ngomong apa? Ya awal-awalnya dia Denny Darko tuh perhatian sekali. Saya nggak mau kamu ketika nanti cabut cuman akhirnya kerjanya jaga bengkel doang loh. Karena kan dia tahu ada saudara aku yang punya bengkel gitu kan. Terus aku bilang, enggak akan buka bengkel kok, tenang, aku pengen coba fight apa segala macam ini. Loh iya ya benar, nanti saya nggak mau lo kamu cuman gitu-gitu doang ntar akhirnya. Ya udah enggak, ya akhirnya terima kasih Pak Denny Darko, sekarang jadi saya bisa gabung sama Trilogy. Lebih baik. Oh mantap. Oke. Gitu. Oke, nyesel nggak katanya Bro Rasal bilang? Enggak ada penyesalan, setiap langkah hidup saya tidak pernah menyesali. Oke, sekali lagi thank you buat Kenapa? Sorry. Thank you untuk Mas Roge dan Fiona Martinez juga, istri dari Bro Jiban. Itu pasti nanti kita akan ngobrol dengan Mbak Siska. Ya, Mbak Siska. Oh iya pasti mungkin nanti saya akan kontak-kontakan lagi sama Mbak Siska. Thank you. Oke, jadi ternyata tidak ada penyesalan ya dulu ya. Oke, kita lanjut. Nggak ada. Oke. Nggak ada penyesalan, tapi kalau boleh ngulang waktu mungkin kita coba yang lain. Apa itu? Oke, Drew, anak keberapa sih dari berapa saudara? Anak keberapa? Anak pertama kok. Dari 2. Oh, anak pertama. Oh, berapa? Dari berapa saudara? 2 saudara. 2. Adiknya berarti cewek atau cowok? Cowok. Oh, cowok, sama-sama cowok ya. Nah, ini pertama nih. Selalu aku tanyain ulang tahun kapan. Oke. Nanti saya tulis di sini nih. Di Drew, di sini nih. Ya. Ulang tahunnya kapan, Bro? 2 Maret. 2 Maret ya, teman-teman, kalau yang mau ngucapin selamat ulang tahun di 2 Maret nih.
Ya. Jadi kalian bisa kasih Switch, saya terima Switch-nya. Mau rekening OVO juga, saya bisa kasih rekening Eh, OVO, ya kan Switch, Nintendo Switch, PS5 bentar lagi mau keluar, nggak apa-apa wah, juga pakai mantap. PS5. Iya, ya PS5 tuh lagi heboh tuh. Lagi keren PS5. Mantap. Yoi, Main PUBG nggak sih, yoi. bro? Apanya kok? Main PUBG nggak? Main apa? Main PUBG, dong, PUBG. gila. Oke, mantap. Main Namanya apa? nih, kalau saya bisa kasih lihat nggak ya? Dari Sdru TGM harusnya. Nah ini game saya Oke. semua nih, tuh. Oh, ada banyak. Wih, keren. Oh, Mobile Pokemon Legends juga semua, ya? Mobile Legend, AoV, AoV. ya semua, Weh, PUBG, Call of komplit. Duty, lengkap. Marvel Super World, Mantan lengkap. mantan terindah siapa katanya? Nggak ada yang namanya mantan, nggak ada yang indah lah udah. Eh, Udah mau mantan punya nggak ada anak yang berapa, indah. bro? Katanya Mbak Siska nanya nih. Ini harus Nggak, dijawab nih. piara kucing aja Mbak Sis, punya anak repot sekarang. Eh, Punya kucing aja. Bentar lagi mau pengangkatan udah. Oke, teman-teman. Jadi Indro tuh maunya cuman session ke 2 saja. Jadi mohon Ya, maaf, sebentar lagi teman-teman sessionnya ya. mau berakhir. Ya, Maaf sekali, tunggu waktu sobat aja. Soka. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di komen di bawah ya. Nanti kita akan tanyakan langsung pada Darius Drew the Game Master. Game Yes. Masternya gimana? And let the game begin. Oke, nggak maksudnya Game Master itu kenapa mau disebut Game Master? Oh, oke. Kenapa mau disebut Game Master? Eh, Karena gini kok. Game Master itu adalah konsep di mana Game Master itu gini, bukan orang yang jago main game. Sebenarnya bukan itu konsepnya. Game Master oke. itu adalah orang yang Tadi bikinnya paham kayak gitu sama loh, Do. game. Tadi bikinnya kayak gitu. Ya? Oh, Game iya. Master maksudnya Sebenarnya tentang enggak. game. Game Master itu diambil dari game Dungeon and Dragon, D&D, Dungeon and Dragon. Oh, Dungeon Dragon, Dia itu aku tahu. adalah ya, dia adalah juru ininya yang akan bacain peraturannya, yang akan bacain ceritanya segala macam. Nah, itulah si Game Master itu. Nah, kenapa aku pilih jadi Game Master? Karena di Mentalism juga yang kita lakukan sebenarnya kan itu. Kita ngarahin orang untuk bermain bersama kita ngarahin orang untuk melakukan eksperimen sama kita segala macam. Disitulah ambil poin Game Masternya, dan kebetulan aku suka sama game, aku suka sama cosplay, aku mix ke sana, muncullah Game Master. Itu juga dapat title Game Master benar-benar fix dan sahnya itu karena Master OG Artemus. Wih, keren. Ini banyak komplain nih, teman-teman. Sesi 3, sesi 5. Gini, nggak apa-apa. Mau sesi 3, mau sesi 5, ayo, boleh. Tapi setelah mereka sesi 3 dan sesi 5 dulu. Oke, tuh. Maksudnya Dr. Frenos kemarin juga cuman sesi 2 doang ya. Iya, Udah nih kok, Dr. sesi 3. Frenos nih. Nggak berani ngelewatin senior kok. Kalau senior aja cuma 2, masa saya 3 ya kan? Nggak sopan. Nggak baik. Nanti kalau Bo Vernon mau 5 sesi nggak apa-apa. Setelah Bo Vernon 5 sesi, undang saya lagi 5 sesi jadi. Oke, tuh. Langsung ya. Langsung undang dan kita bahas yang lain ya. Oke, teman-teman, ini bentar lagi udah mau selesai. Tolong ada yang mau komen? Drew, setelah memikirkan apa nih? Sorry. Drew, setelah memilih karakter Game Master, kira-kira apa enrichment apa yang bakal Drew lakuin buat makin memantapkan Game Masternya? Wah, ini pertanyaan profesional banget ini. Iya, karena Basiska adalah produser The Next Mentalist, makanya pertanyaannya dalam. Pertanyaannya luar biasa nih. Ini. Luar biasa dalam banget. Kalau ditanya apa yang bisa memantapkan ini lagi, aku jujur aja sampai sekarang aku belum punya jawaban ya. Tapi yang pasti aku harus bikin, menurut aku ya, harus bikin publicity stunt yang berhubungan dengan game dan cukup besar. Lagi dipikirin targetnya kalau bisa nggak cuma di Indonesia aja, kalau bisa maunya mencoba dulu dari Asia Got Talent, hopefully bisa sampai America Got Talent juga. Yes. Nah, makanya butuh bantuan teman-teman dari TMF, tolong dibantu ya. Jadi ternyata dulu mau ke Asian Got Talent ya ke depan ya, kalau ada kesempatan. Wah, didukung support karena Berasal tuh. Berasal juga kemarin bilang kalau ada teman-teman yang mau ke sana, didukung banget tuh sama Berasal Rich dan teman-teman semua. Maunya bareng-bareng sih kok, karena maunya bareng-bareng berdiri sendiri. Sulap nggak bisa berdiri sendiri, Sulap harus bareng-bareng sekarang. Jadi punya percaya kalau bareng-bareng mantap.
Wes. Jadi harus semuanya harus ikut tuh. Dukung Drew. Dades Drew. Kira-kira nanti konsepnya pasti lebih lucu dan lebih oke lagi. Ayo dong Drew, katanya dokter Frenos. Sesi 3 Boris sama Denny. Baru pada Sesi masuk 3 nih tuh Boris katanya. ya. Boris sama Denny harus panjang nanti Om Boris ya. Sama Om Boris tuh panjang apa-apa kok. Ini kenal nggak Cimoy ya? Cimoy. Itu magician juga, Cimoy. Oh, magician juga. Nama aslinya nggak tahu ya? Suci. Ada teman aku NJ. Kenapa e-sport bisa naik dan meledak melebihi sulap dan lain-lain? E-sport bisa naik Oh, e-sport. dan meledak. Ya, gampang lah. Gampang lah, e-sport itu ada duitnya. E-sport itu berhubungan sama produk. Magician mau produkin apa ya sampai sekarang? Produk alat sulap doang kita. Makanya ayo bikin kita Cel. Seperti yang kemarin Anda bilang, kita mau bikin buat produk-produk nih. Ayo lanjutkan, laksanakan kita. Kalau produk alat sulap udah di Soyu Katana juga selalu produk alat sulap ada lah ya. Soyu Katana Jadi, itu. Kalau bisa cari produk yang lain ya. Nggak bercanda, bercanda. Betul. Soyu di Geba Magic, wah itu nanti mungkin butuh waktu lama. Nanti diberesin dulu pesulap-pesulap yang lain ya. Baru nanti Soyu Katana. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau diundang mau kok. Kalau diundang mau Pasti kok. mau dong. Apalagi Drew pasti iya, yang pasti mau dong pasti. Ya. Tenang Nanti aja. coba kita atur ya kok ya. Tenang aja. Ya. Nah, kita kan selalu bisa kontak-kontakan. Tentang Beut ini belum bahas e-sport. Tentang Beut apa tuh? Kentang banget maksudnya. Oh, kentang Belum banget. bahas, Oh ya, pacarnya belum... Russell Rich alias Cika Prinsiska itu kan di e-sports banget. Nah, maksudnya ajaknya Cika gitu. Harusnya Cika lebih ngerti. Kalau bisa sih, kalau bisa Russell ini Cika gitu loh. Iya, itu berdua kok. Itu mantap sekali. Berdua nih. Cika. Iya. Mantap. Ditanya gitu kan. Ya, ditanya awal mulanya gimana, Bro, katanya. Awal mulanya ke e-sports. Ya. Gara-gara cosplay aja udah. Gara-gara cosplay gara-gara. yakin ada event e-sport ya udah selesai gitu doang. Selesai ya. Doang. Kalau pacarnya Drew siapa katanya? Ada tuh. Oh, ini harus dijawab nih. Ada lagi nonton tuh Anissa Ariela tuh lagi nonton. Ini anaknya di belakang. Gua masih di jalan, jangan udahan dulu kata Bro Jiban. Seriusan Bro Jiban? Bohong. Lagi di jalan beneran? Bohong, Kumaha tuh? Enggak, bohong Jiban. Kumaha tuh? Berbohong. Oke, Bro. Terakhir nih. Ya, kok. Sebelum penutupan nih. Mantap. Sebelum penutup, let's go. Ya, Anda sebagai Drew, Darius Drew, ya. Pesan-pesan buat para pesulap gimana? Pesannya adalah percayalah jadi pesulap itu susah. Kalau nggak siap keluar duit, nggak siap bakar duit dan masa depan, mendingan berhenti dari sekarang. Beneran susah banget. Cuman bukan berarti kalian jadi ya udah nyerah aja, nggak gitu. Kalau lu bener-bener cinta dan lu bener-bener suka sama seni ini, lanjutin, gas terus. Oke. Gitu. Kalau misalnya untuk Denny Darko, Pak, terima kasih ya dulu udah ngebantuin. Tuh, gitu. Oke, mantap. Oh, apa ini? Kalau Pak, untuk ditunggu kolaborasi Pak sama teman-teman gitu ya, terutama ada Bro Jiban kangen kerja sama Pak Denny Darko gitu ya kan. Karena Bro Jiban tuh erat banget. Hubungan antara Denny Darko dan Bro Jiban itu sangat erat. Jadi boleh dicoba. Apalagi Fiona. Kenapa? Fiona Martinez. Oh, apalagi. Sampai 19 detik dulu. Fiona tuh karena itu. Oke. Thank you guys. Thank you semua para magician ya. Telah selesai part 2-nya. Ending. Thank you semuanya. Sukses buat para magician. Pokoknya nanti berikutnya adalah Abel Brata. Siap-siap aja.